Sudah masuk di waktu asar, betul? Kita pasang niat dulu, karena Nabi berjanji ada dua waktu di mana ketika kita berdoa di hari Jumat itu, doa hajat pasti diterima, tidak akan ditolak. Waktu pertama sudah berlalu, sekarang sisa yang kedua, mulai dari habis asar hari Jumat sebelum datang maghrib. Kita pasang niat dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang mustajabah ini, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita. Yang punya kesulitan, Allah hadirkan solusi dalam kehidupannya. Yang punya hutang, Allah lunasi hutangnya. Yang punya hajat dan niat, Allah kabulkan semua hajat, cita-cita dan niatnya. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di depan kita menjadi anak yang berbakti, anak yang saleh dan salehah, menjadi penghafal Quran yang akan menjamin syafaat bagi kita dan keluarga. Ala hadhihi niyyah, kita mohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dan segenap keluarga kita dengan tiket mulia husnul khatimah ala ma nawa fi qulubikum wa ma nawa salafuna salihun bisirril Fatihah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu. Sekali lagi kita doakan anak-anak kita yang ada di depan kita, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti, menjadi aset dunia dan akhirat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya titipkan pesan untuk apa? Punya harta berlimpah, tapi tidak ada seorang anaknya yang pandai membaca Al-Quran, tidak ada seorang anaknya yang jadi soleh dan solehah. Lebih baik kita nggak punya apa-apa, asal ada anak kita yang jadi soleh dan solehah nantinya. Dulu saya pernah diundang tabligh akbar di sebuah tempat. Yang meninggal adalah orang kaya, kaya betul hartanya. Penghasilannya tiap bulan bisa miliaran. Itu karena punya batu bara. Baru punya batu bara sudah kaya begitu, belum punya batu nisan. Tapi ketika saya datang sungguh memprihatinkan. Ketika dia meninggal dunia, satupun anaknya tidak terlihat mendampingi jenazahnya. Anaknya cuma duduk di luar saja. Ada yang S1, S2, S3. Tapi kalau agamanya nggak ada, sama saja esteller bagi orang tuanya. Cuma pakai baju hitam, duduk di luar, main handphone, baca koran, cuma nangis doang. Saya pastikan mau seember tangisannya tidak akan memberikan maslahat, manfaat buat si mayit ketika itu. Yang membaca Quran di samping jasad ayahnya siapa? Tetangganya. Yang memandikan jasad ayahnya siapa? Orang lain. Yang mensolatkan jenazahnya ayahnya siapa? Orang lain. Anaknya nggak ada yang baca Quran, anaknya nggak ada yang menyolatkan, anaknya cuma duduk doang di luar.
saya bisa merasakan si mayit pasti malu betul berjumpa dengan Allah. Selama ini putra-putranya dibanggakan di mana-mana, dunia di genggaman mereka, tapi ketika ayahnya meninggal, akhirat terlepas dari genggamannya. Ini si mayit akan merasa malu, hancur hatinya, kecewa dengan anak-anaknya. Bujur, bujur, Acil, inilah tipe orang yang mandul menurut pandangan Nabi. Maka sore ini saya titipkan dulu pesan dari Nabi. Nabi pernah duduk bersama sahabat. Ketika duduk Nabi berkata, "Ma ta'udduna rakufikum?" Kata Nabi, "Tahukah kalian semua siapakah orang yang termasuk mandul menurut pandangan Allah?" Mandul. Sahabat ada yang mengangkat tangan coba menjawab, "Iya Rasul, alladzi la yuladu lahu." Orang yang mandul itu orang yang dia nikah tapi nggak punya anak. Banyak loh orang menikah bertahun-tahun nggak punya anak. Memang anak ini rahasia Allah. Ada yang menikah 25 tahun nggak hamil-hamil, tapi ada yang nggak nikah tapi hamil. Bujur. Ada sahabat coba menjawab, "Ya Rasul, yang mandul pasti yang nikah tapi nggak punya anak." Nabi tersenyum, kata Nabi, "Laisa za birraku." Bukan itu orang yang mandul. Lalu yang bagaimana ya Rasul? Yang mandul itu adalah orang-orang yang dia allazi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Dia menikah, dia punya anak, banyak betul anaknya, tiap tahun produksi. Apalagi musim hujan. Tapi tidak ada seorang anaknya pun yang bisa jadi soleh dan solehah, yang akan jadi aset berharga baginya. Itulah definisi orang yang mandul sebenarnya di hadapan Allah. Bapak Ibu, sengaja saya sampaikan hadis ini di awal biar Bapak Ibu introspeksi diri. Apakah kita termasuk seperti itu? Anak banyak tapi nggak ada yang pandai baca Quran, nggak ada yang jadi soleh dan solehah, maka kita termasuk mandul nantinya di hadapan Allah. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak ingin ketika dia meninggal dunia nanti, detik-detik sakaratul maut, anaknya duduk di samping jasadnya, menenangkan batinnya sambil memegang tangannya seraya membisikkan ke telinganya, "Ayah, ibu, masih ingatkah dulu ayah ibu yang pertama kali mengajarkan saya menyebut lafaz Allah? Ketika saya masih kecil, ucapan itulah yang pertama ayah ibu ajarkan kepada saya. Hari ini saya akan pastikan kalimat itu akan saya bimbing untuk biar ayah ibu menyebut kalimat tauhid sebelum ruh berpisah dari jasad ayah dan ibu." Dia tenangkan jiwa kita. Maaf, jangan dipikir orang ketika sakaratul maut tidak gelisah. Gelisah demi Allah. Puncak ketakutan, puncak kegelisahan yang paling dahsyat adalah ketika Allah cabut tabir mata kita. Bisa melihat malaikat maut sudah ada di sekeliling kita. Nggak percaya? Coba. Makanya puncak ketakjuban dan ketakutan itu, lihat orang kalau mau meninggal dunia matanya kosong. Bujur, panik, super takut, super gelisah. Saat itulah yang selama ini nggak bisa melihat malaikat maut, tiba-tiba sudah ada di depannya, gelisah, takut, keringetan. Tapi ketika itu anaknya yang mendinginkan suasana. "Ayah, jangan takut. Ibu, tenanglah. Ini cuma perpisahan sementara. Insya Allah saya akan bimbing ayah ibu detik ini kita sama-sama menyebut kalimat tauhid." Siapa yang gak tenang, lega? Si anak berkata, "La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ketika itu kita merasa pede, anak kita yang menuntun kita untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan menyebut kalimat La ilaha illallah. Nabi yang menjamin siapapun yang tutup mata menyebut kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan masuk ke dalam syurga. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin punya cita-cita ketika ruh sudah keluar dari jasadnya? Jasadnya terbaring di tengah rumah. Anaknya setia mendampingi jasadnya semalaman, mengkhatamkan satu Quran sebagai kado utama untuk bekal ayah ibunya menuju ke alam barzah. Sang anak menangis sambil berkata, ayah, ibu, istirahatlah yang tenang. Ayah ibu yang menyekolahkan saya ke rumah tahfidz, ayah ibu yang memasukkan saya ke pondok pesantren, hari ini hasilnya ayah ibu yang akan menuainya. Saya akan khotamkan Quran hari ini buat ayah dan ibu. Demi Allah, saya siap tidak akan tidur semalaman. Saya pastikan 30 juz menjadi kado terindah saya yang pertama buat ayah dan ibu. Bapak ibu, saya pernah tidak tidur semalaman mendampingi jenazah kakek saya, nenek saya. Ketika wafat, saya khotamkan satu Quran. Dari siang sampai besoknya saya tidak tidur, saya hadiahkan satu Quran. Siapa yang tidak terharu? Anaknya yang mengkhotamkan Quran di samping jasadnya. Ketika jenazahnya sudah siap dimandikan, anaknya mengerti cara membasuh dan membersihkan jasad ayah ibunya. Dia ambil air, pelan-pelan dia tatap wajah ayah ibunya sambil berkata, ayah, ibu, dulu ketika saya kecil, ayah ibulah yang memandikan tubuh saya. Hari ini, insya Allah, Allah yang menakdirkan. Saya pastikan nanti, setiap tetes air yang menyentuh jasad ayah ibu, demi Allah, saya akan minta ampunan, istighfar dari Allah mengiringi langkah ayah dan ibu. Dia ambil air, pelan-pelan dia basuh jasad kita. Dia dinginkan batin kita. Dari atas kepala dia mandikan. Dia iringi dengan istighfar. Mohon ampun dari Allah untuk kita. Demi Allah, ketika itu kita akan merasa lega, bangga, bahagia. Bujur, ketika jenazah sudah dimandikan, siap akan dikafankan, anak kita yang mengerti cara membungkus tubuh kita, dia dekati jasad kita sambil berkata, ayah, ibu, dulu sejak kecil ayah ibulah yang memakaikan pakaian kepada saya. Ayah ibu yang mengajarkan saya bagaimana menutup aurat saya. Detik ini, demi Allah, setiap lipatan kain kapan akan saya iringi dengan istighfar. Saya akan mohonkan ampunan buat ayah dan ibu. Siapa yang tidak lega hatinya melihat anaknya tampil menjadi pendingin jiwa dan raganya? Insya ketika jenazah sudah dikafankan, dimasukkan ke dalam keranda, semua orang sudah siap melepaskan kita pergi menghadap Allah. Anak kita melangkah dengan langkah pasti. Dia izin dengan gurunya, guru, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru. Izinkanlah saya detik-detik terakhir ini agar terus bisa membuat ayah ibu saya ridho, bangga, bahagia, mudah berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Izinkan saya jadi imam buat jasad ayah ibu saya. Tolong garis bawahi, lebih afdal anak kita, darah daging kita yang melepaskan kita secara langsung menghadap Allah. Lebih bangga kita, lebih terharu ketika melihat mereka jadi imam mensolatkan jasad kita. Sebelum dia angkat takbir untuk yang terakhir kali, dia tenangkan jiwa kita. Ayah, ibu,
istirahatlah yang tenang. Ini perpisahan kita sementara. Insya Allah kita akan berjumpa di dalam surga Allah. Ayah ibu tenanglah di akhirat sana. Saya pastikan dalam setiap sujud saya, dalam setiap sholat saya tidak akan pernah lupa memohonkan ampun buat ayah dan ibu. Allahu Akbar. Begitu takbir terdengar, saya pastikan mayit akan merasa lega, bangga dan bahagia. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi. Singkat, padat. Saya melihat sudah ada beberapa jamaah yang meneteskan air mata. Lebih baik kita menangis di dunia daripada kita menangis di alam kubur sana. Menangis di sini sebentar, tapi menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau kita melupakan menyiapkan anak-anak ini yang justru akan jadi penyelamat buat kita nantinya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, ketika jenazah sudah disolatkan, semua akan menghantarkan kita ke tempat terakhir kita. Siapa bilang itu tempat peristirahatan terakhir? Orang suka bilang kuburan itu tempat peristirahatan terakhir. Sebenarnya bukan, itu justru ujian awal episode terbaru yang akan lebih dahsyat. Kita berjuang sendirian, tidak ada keluarga yang mendampingi. Bujur, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi, kuburan itu lintasan pertama dari sekian banyak lintasan akhirat yang pasti akan kita lalui. Faman lam yanja fama ba'dahu asyad. Siapa yang tidak selamat di lintasan pertama, masuk kubur sudah babak belur, maka dipastikan lintasan berikutnya akan mengalami kesusahan dan kesulitan. Siapa yang selamat, fama ba'dahu aisar. Tapi siapa yang selamat lintasan pertama, masuk kubur, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk melintasi lintasan setelahnya. Ajil, ajil, keluar jenazah kita dari rumah duka. Shhh, diiringi keluarga, harta ngikut, keluarga ngikut, menghantarkan kita ke kubur kita. Ingat pesan Nabi, yutba'ul mayyit salasatun. Ada 3 yang akan mengiringi mayit ketika itu. 1, keluarganya. 2, hartanya. 3, amalnya. Begitu jenazah masuk ke liang kubur, ditutup dengan tanah. Fayarji ithnani wa yabqa wahidun. Kata Nabi, begitu jenazah masuk ke liang kubur, yang 2 dari yang 3 mengiringnya tadi pulang meninggalkannya. Siapa yang tidak setia, meninggalkan kita, melupakan kita? Harta yang siang malam kita banting tulang, kita kejar, kita tumpuk sebanyak-banyaknya. Ternyata begitu mati, dia tidak menemani kita. Yang kedua siapa? Keluarga
yang siang malam kita sibuk bahagiakan dia. Begitu kita mati, dia tidak siap menemani kita di dalam kubur kita. Yang menemani kita, kata Nabi, cuma amal baik kita. Itulah yang akan jadi cahaya di alam kubur. Amal itulah yang akan jadi teman sejati di alam barzakh. Amal itulah yang akan jadi syafaat buat kita ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Ayo jadikan kematian seorang artis yang kemarin secara mendadak jadi pesan untuk kita renungkan. Bapak Ibu nonton medsos, nonton TV yang terbaru, ada kematian tragis seorang artis namanya Angel Vanessa. Oh, sudah ganti. Yang betul apa? Tadi saya ngomong apa? Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Masalah kecil dibesar-besarin. Habib dillah orang. Acil kenal Vanessa Angel kan? Kemarin ada kakek-kakek, saya tanya, kakek kenal Vanessa Angel? Dia menundukkan kepala. Saya pikir dia nggak kenal. Dia mengangkat kepala. Habib, jangankan Vanessa Angel, ini kita saya kenal. Orang begitu mau dia kenal. Acil, kalau nonton yang begituan, kayak si Nyai, dia tampil, kebuka handphone, matiin, alihkan, jangan ditonton. Membuat ratingnya makin tinggi, makin pede dengan kemaksiatan dan kegilaannya. Sampai detik ini saya gak habis pikir ada manusia, wanita yang kepengen bangga masuk neraka. Saya gak menemukan riwayatnya, Ustadz Uria. Tolong bantu saya. Kalau ada riwayat hadisnya, setan bangga masuk neraka. Setan saja, iblis saja yang pernah merasakan syurga, ketika diusir dipastikan masuk neraka. Iblis kepengen balik lagi ke surga. Iblis dan setan aja nggak mau masuk neraka. Tiba-tiba ada Nyai dengan bangga, enak lo masuk neraka, nanti bisa berjumpa dengan artis-artis. Dia sebutkan nama artis-artis yang overdosis. La haula wala. Satu, kebodohannya bangga masuk neraka. Dua, kebodohannya secara nggak langsung memesan tiket su'ul khatimah, kematiannya. Karena dia bangga berjumpa dengan orang-orang yang matinya overdosis su'ul khatimah. Jangan main-main. Acil, dalam sebuah hadis kata Nabi, man sa'alal jannah thalatha marrat. Barang siapa yang berdoa meminta dimasukkan ke dalam surga 3 kali saja, kata Nabi, 3 kali saja. Allahumma inni as'alukal jannah. Kita minta 3 kali saja ngulangnya, maka kata Nabi, surga itu akan berkata kepada Allah, ya Rabb, Allahumma adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Karena ketika dulu dia hidup, dia memohon minta dimasukkan ke surga. Surga yang mohon kepada Allah memasukkan namanya. Begitu juga sebaliknya, mafhum mukhalafahnya. Siapa yang minta masuk neraka, nanti neraka boleh jadi akan memohon kepada Allah, ya Allah, seret si Nyai, masukkan ke sini, biar dia merasakan siksaan di neraka. Jangan main-mainkan neraka. Jangan anggap neraka sebagai mainan. Bujur, ayo nih saya bocorkan Bapak Ibu. Nabi itu sudah pasti lo masuk surga. Sekali lagi saya sampaikan, Nabi pasti masuk surga. Tapi orang yang pasti masuk surga ini, Nabi nggak pernah luput mengangkat tangan berdoa. Apa doa Nabi diantaranya? Allahumma inni a'udzu bika minan nar wa a'udzu bika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari kedahsyatan siksaan yang ada di dalamnya. Orang yang sudah pasti saja masuk surga masih memohon agar dijauhkan dari neraka. Sementara ada si Nyai, najis keralala.
Belum pasti masuk surga, malah bangga ingin masuk ke neraka. Na'udzubillah min. Ibu, kalau lihat tampilan dia, lewatkan, matiin, jangan ditonton. Nanti kita ketiban sial. Menjauhi diri dari orang-orang yang dibenci Allah, yang dilaknat Allah, menjauhkan diri dari ahli maksiat dan tempat maksiat, membuat kita dekat dengan keberkahan hidup. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi sallallahu sallallahu. Kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ya Rabbal Ajin, belajarlah dari kejadian apapun yang di sekitar kita. Maaf, jangan sibuk nyari ilmu hanya dari yang tersurat, tapi lupa menggali ilmu dari yang tersirat. Percaya nggak, ilmu itu tidak hanya bisa didapatkan dari yang tersurat, tapi ilmu akan didapatkan dari yang tersirat. Halo? Halo? Apakah ada penceramah kedua? Yang lain dimatikan saja mikrofonnya. Acil, tuh kan jadi terganggu. Ente sih. Dulu saya belajar, bukan sebentar, lama. Namanya teknik komunikasi, guru. Dalam ilmu komunikasi kita diajarkan, kalau ada yang berbicara, jangan ada yang menciptakan suara dan gerakan. Karena pasti terbukti ketika ada yang berbicara, ada yang berisik, itu mengganggu konsentrasi yang lain mendengarkan. Ketika ada yang berbicara, ada yang bagi-bagi makanan, itu pasti mengganggu konsentrasi. Maka dalam tausiah ada 3 hal yang saya paling tidak suka. 1, ada yang bagi-bagi makanan. Saya pastikan majelis apapun, kalau lagi ngaji, bagi-bagi makanan, ilmunya nggak akan manfaat. Mana ada ceritanya kenyang bisa menyatu dengan ilmu. Dulu kami di pondok diajarkan, diuji di tes. 1 ngafal dalam keadaan kenyang, 1 ngafal dalam keadaan lapar. Ternyata kami membuktikan, begitu kami menghafal Quran dalam keadaan lapar, itu cepat dan sangat mudah. Tapi ketika ngapal sambil makan, sulit betul. Dan ternyata betul kata guru kami, setan itu paling suka menyesatkan kita. Pintu utamanya adalah lewat kebodohan. Bagaimana cara membuat orang gak pintar, bodoh? Dia kenalkan, disuruh makan. Orang kalau sudah makan, malas belajarnya, malas ibadahnya, tidak mudah hafalannya. Betul? Makanya lintasan setan yang paling gampang kita menangkan adalah lewat jalur lapar. Puasa. Betul? Ajil, kebayang nggak kalau 1000 orang yang datang, lalu snack makanan dibagikan 1000, terbuat dari plastik, berisiknya luar biasa. Kresek, kresek, kresek. Saya pernah begitu, guru. Suara plastik lebih kencang dari soundnya. Bujur, bujur, kebenaran masuk kanan, nggak nyampe ke hati, keluar ke kiri. Buktikan, kita ini salah sebenarnya. Nanti makan setelah pengajian, kita makan ramai-ramai, itu malah mendatangkan keberkahan. Bujur. Yang kedua, saya paling nggak suka kalau majelis taklim itu ada yang merokok. Percayalah, kalau ada yang merokok itu menunjukkan nggak punya akhlak dalam majelis ilmu. Ini taman surga, nanti dulu 23 jam bisa dikodok rokoknya. Selesai pengajian langsung sebungkus dibakar sama-sama. Bujur, bujur. Untuk 1 jam ke depan, berikan yang terindah dulu buat Allah dan Rasulnya. Mana mungkin kebaikan bercampur dengan keburukan? Nggak ada ceritanya, Ustaz. Siapa yang ngomong? Mau wali sekalipun, nggak mungkin wali majnun berarti.
bukan waliullah, itu berarti wali setan. Mana ada rokok bisa bergabung dengan kebaikan. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang remeng-remeng itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Betul? Jangankan berkah buat orang di sekitarnya, asapnya mengganggu, buat dirinya aja nggak ada berkah, ada penyakitnya. Nanti saya bukan berarti nggak suka rokok, silakan merokok. Cuma pada saat yang baik, saat yang mulia, hindarkan sesuatu yang boleh jadi karena sesuatu itu hilang keberkahan kita. Makanya majelis taklim kita ini banyak di mana-mana. Yang pintar banyak, tapi yang benar sedikit. Yang kita kepengen bukan orang pintar, orang benar. Kalau mencetak orang pintar sama saja dengan iblis. Iblis itu pintar tapi nggak benar. Betul? Tuh lihat Wahabi Salafi yang di Mekah itu, yang suka mengkafir-kafirkan kita, membina-binakan kita, pintar-pintar tapi nggak benar. Bukti nggak benarnya merasa dirinya pintar, yang lain dianggap bodoh, membinakan orang, mengkafirkan orang dengan gampang dan mudah. Bujur, Ajil, iblis itu kurang pintar apa, cuma nggak benar, perintah Tuhan lagi dilawan. Maka percayalah, pondok pesantren, dunia pendidikan, jangan sibuk mencetak pintar, tapi cetaklah anak-anak yang benar. Orang kalau benar pasti bisa dibikin pintar, tapi kalau pintar susah diarahkan jadi benar. Bujur. Yang ketiga yang saya nggak suka dalam majelis ilmu ada yang berbicara. Ketahuilah yang berbicara berarti dia tidak sadar kemuliaan majelis ilmu. Saking mulianya majelis ilmu ini, jangankan kita berbicara, kita sholat rakaat 1000 rakaat saja kalah. Kalau sholat sunat saja kalah, apalagi sekedar bicara, nggak ada apa-apanya. Ibu kalau masuk ke masjid, ada yang lagi tausiah, nggak usah sholat sunat, duduk dengerin. Itu pahalanya lebih hebat daripada 1000 rakaat sunat. Lagi-lagi Wahabi, Salafi, pinter tapi nggak benar. Saya dapat cerita ini dari Ustadz Dery Sulaiman, sahabat saya, Dery Sulaiman, yang lagunya terkenal itu. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, ibu-ibu, ustadz belakangan. Kita belakangan. Acil, Ustadz Dery habis sholat, namanya jamaah tabligh, habis sholat kan suka ngasih tausiah. Habis assalamualaikum dia berdiri memberikan tausiah majelis ilmu. Tiba-tiba ada Wahabi Salafi nggak suka dengan jamaah tabligh, langsung berdiri berhadapan langsung dengan Ustadz Dery. Bukan mendengarkan ceramah, sholat sunnah, menutup orang yang lagi ceramah. Saya bilang, Der, mafimuh, nggak punya otak, gilatul adab. Inilah orang beramal tanpa ilmu, sia-sia. Padahal dia nggak mungkin mengerjakan sholat sampai 1000 rakaat. Kalaupun dia sanggup, nggak ada apa-apanya dengan dia duduk 5 menit, 10 menit dengarkan majelis ilmu. Betul? Sama halnya kata guru kami, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ibu kalau ke Masjidil Haram nih, jutaan orang, udah nggak bisa diatur. Tiba-tiba ada yang lewat di depan kita, ibu pakai tangan begini. Kata Sayyid Muhammad menandakan kebodohannya. Di sana hukumnya sudah ma'fu, udah dimaafin, udah nggak bisa dikontrol, jutaan umat. Kalau ibu begini terus, kapan selesai sholatnya? Teman saya begitu, baru rekaat, baru baca bismillah, ada yang lewat, berhenti. Udah ratusan kali dia pesan, kata temannya, kamu bukan sholat, kamu sedang bersilah. Kalau begini kapan kamu selesainya? Ma'fu, dimaafkan kalau dalam kondisi yang seperti itu. Bujur, sallallahu alaihi sallallahu Lanjut. Sebenarnya hari ini kondisi saya tidak sehat. Suara saya hilang, badan meriang-meriang. Saya paksakan hadir ke sini karena cinta. Ini pun volumenya sudah paling tinggi. Apa saya SMS aja selanjutan ceramahnya? Doain biar sehat. Amin. Acil,
Acil, lanjut. Ketika mayit masuk ke liang kubur, yang setia cuma amal saja. Maka mohon maaf, tanya, hari ini amal apa yang sudah kita tambahkan? Belajarlah dari ilmu tersirat. Ilmu itu bukan hanya dari yang tersurat tidak kalah dahsyat. Acil tahu ilmu tersirat apa? Apa yang kita rasakan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, kejadian apapun baik diri kita dan semua yang ada di sekitar kita itu ilmu tersirat dari Allah. Jauh-jauh hari ulama kita berpesan, man kathuro i'tibaruhu qalla aitharuhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun di sekelilingnya, maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa orang selalu gagal? Karena nggak mau belajar dari kejadian orang-orang di sekitarnya. Acil, diam-diam kalimat orang kita ini, ulama kita di copy paste orang barat. Jujur orang barat paling demen nyuri ilmu kita. Dia bikin kalimat tandingan, experience is the best teacher. Do you understand? Yes. Alah, yes. Nini so paham. Orang saya aja nggak ngerti. Nini tahu yang saya baca tadi apa bahasa Inggris ini? Experience is the best teacher. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan ya. Pengalaman itu bisa jadi guru terbaik bagi kehidupan. Betul? Ayo ambil hikmah apa dari kejadian Vanessa Angel? Orang nggak tahu kapan matinya. Kita nggak tahu di mana mati dan asbab mati. Betul? Maka hari ini saya bocorkan 3 misteri kematian. Sekali lagi, ingat, catat, rekam. 3 misteri kematian. Tidak ada seorang pun bisa menemukan, mengetahui misteri kematian itu. 3. Yang pertama, awqatun. Kita nggak akan tahu kapan waktu kita mati. Mohon maaf dengan segala penghormatan saya kepada yang ada di depan saya, terkhusus nenek-nenek. Apakah sudah dapat bocoran WA dari malaikat maut? Ada yang dapat bocoran waktunya hari ini? Nggak ada kan? Misteri kan? Cuma Allah yang tahu. Kita nggak tahu kapan waktu kita mati, hari ini atau besok. Hari ini kita nyolatin jenazah orang, mungkin besok kita yang disolatkan. Hari ini kita nganterin kubur ke orang, nganterin teman kita ke kubur, mungkin besok kita yang dikuburkan. Hari ini kita hadir acara tahlil, mungkin besok kita yang ditahlilkan. Wujud, kita nggak tahu kapan waktu kita mati, masa muda atau masa tua. Yang muda-muda pasang telingamu, lihat Vanessa Angel, kurang muda apa? Lihat suaminya, kurang gagah apa? Meninggal dunia di masa muda. Ini pelajaran tambahan. Gak jadi jaminan orang muda mati belakangan. Gak ada jaminan. Lihat Julia Perez, meninggal dunia loh sampai sekarang. Sampai sekarang mati. Olga Hercules, kurang apa badannya? Betul? Dari kalangan ulama saya kehilangan teman-teman saya masih muda. Ustaz Jafri Al-Bukhari, betul? Usia 40 tahun. Habib Munzir 40 tahun. Ustaz Arifin Ilham 40 tahun. Ali Jabir 40 tahunan. Kita nggak tahu. Nggak ada jaminan waktu tua kita bisa sampai. Makanya yang muda-muda jangan GR, jangan menganggap matimu masih lama. Betul? Mohon maaf yang tua-tua jangan minder ya. Tenang. Yang muda aja nggak ada jaminan matinya belakangan, nggak ada jaminan, apalagi yang tua nggak ada jaminan mati duluan, nggak ada, cuma biasanya lebih cepat saja. Kita doakan dulu yang tua-tua ini, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, taat ibadahnya, wafatnya husnul khatimah. Sallallahu Bapak Ibu, biar waktu kita terus bernilai pahala ibadah, mau nggak saya ajak beramal?
Dikit-dikit ngaji, dikit-dikit amal. Dikit-dikit ngaji, dikit-dikit amal. Mau? Saya mulai dari diri saya. Saya sisihkan infak dulu. Kita gelar sorban untuk bantu pondok tambahan. Saya mulai dari diri saya.